Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada pertemuan hari ini, mungkin ini yang pertama kali ya. Kita sebelumnya sudah pernah ketemu untuk membahas terkait kontrak perkuliahan yang akan kita bawakan. Dan untuk pertemuan pertama kita yaitu membahas tentang konsep dokumentasi keperawatan. Nah, tujuannya di sini diharapkan kalian itu mampu menguasai atau mampu menjelaskan terkait dengan konsep dokumentasi keperawatan, yang dimana di dalamnya itu terkait masalah definisinya, tujuannya, manfaatnya, dan lain sebagainya. Nah, itu tujuan dari proses pembelajaran hari ini. Terus kemudian, kemarin itu kan sudah kita bagi untuk kelompok yang akan presentasi, ya. Dari step-step kelompok itu sudah dibagikan materinya, dan untuk hari ini kita akan menampilkan untuk kelompok pertama untuk berdiskusi. Jadi sebelum saya masuk atau saya persilahkan untuk kelompok 1, mungkin saya absen dulu ya. Siap, Bu. Suara saya terdengar bagus? Jelas? Siap, dengar jelas, Bu. Oke. Nah, di sini yang hadir sementara 41 orang, dan yang sebenarnya di kelas ini kan tadi 47 ya. Jadi masih ada sekitar 40 orang. Jadi masih ada sekitar 7 orang yang belum hadir. Rusman ada? Rusman. Siap hadir, Bu. Oke, jangan cuma pasang foto aja ya. Alfrida. Siap hadir, Bu. Oke, kayaknya Alfrida ada? Siap hadir, Bu. Andi Nur Indasari? Siap hadir, Ibu. Andi Riansyah? Siap hadir, Ibu. Anisha Adel? Anissa Adel? Anissa Hidayati? Siap hadir, Ibu. Asruni? Siap Pak Asruni Bahar. hadir, Ibu. Pak Bahar? Siap izin hadir, Ibu. Delizara? Siap hadir, Bu. Oke. Dewi Putri Queenie? Siap Dewi Putri hadir, Bu. Fauzia? Siap hadir, Bu. Hildayanti? Siap hadir, Bu. Dewi Putri Queenie? Izin, Bu. Anissa Adel hadir, Bu. Siap Dewi Oke. Putri hadir, Bu. Pak Isan? Pak Isan? Pak Isan kayaknya tadi monitor deh. Oh iya. Siap hadir, Bu. Ita? Siap hadir, Bu. Makbul Arianto? Siap hadir, Bu. Muhammad Bastiar? Siap Muhammad Bastiar hadir, Bu. Novita Rahmi? Siap Novita Rahmi hadir, Bu. Nur Eni? Siap Nur Eni hadir, Ibu. Nur Hikmah? Nur Siap. Aliza? Bu. Siap Nur Alisa hadir, Nur Fadila? Nur Siap Nur Hakiki? Fadila hadir, Bu. Siap Nur Hakiki hadir, Bu. Nur Maulidia? Siap hadir, Bu. Nurul Aulia? Siap Nurul Aulia hadir, Bu. Nurul Islamia? Siap Nurul Nurul Islamia hadir. Rizkayanti? Putri? Siap Nurul Rizkayanti hadir, Bu. Siap Putri Putri Bulan. Bulan hadir, Bu. Putri Siap Nurul? Putri Bulan hadir. Siap Putri Nurul hadir, Ibu. Rahmat? Rahmat Saini? Restu Amelia? Siap Resta Malia hadir, Bu. Rizky Nur Inaya? Siap, Ramadhan hadir, Bu. Saya hadir, Bu. Rizkayanti? Siap Sarina? hadir, Bu. Siap Sarina hadir, Bu. Siti Amina? Siap hadir, Bu. Sri Wahyuni? Siap hadir, Bu. Sahruni Syam?
Siap hadir, Bu. Warni, Siap hadir, Ibu. Widya, Siap Widya hadir, Bu. Zulkaida. Izin Ibu. Oke, Izin Ibu. Suratmi hadir Ibu. oke, Izin. ya, Izin, Bu. Rusman Anissa hadir, Bu. ya, oke. Izin, Bu. Arlinda Anwar hadir, Bu. Dilangkai tadi. Oh iya, maaf, karena kalau masuk satu orang pasti berubah ya. Izin, Bu. Anissa ada tuh, Ibu. Iya, iya. Oke. Untuk buktinya saya tambahkan screenshot kembali supaya ditahu orang-orangnya yang mana hadir, yang mana tidak. Karena biasanya ini jaringannya, namanya juga daring ya. Untuk kelompok 1 siapa-siapa orangnya? Siap, Bu. Pak Iksan, Ya, kemudian Anissa Adel, ya. kemudian Hildayanti, Ah, dan Nur Maulidia Khatimah, hmm. Nurul Rizkayanti. Nur Maulidia ya tadi? Kayaknya belum masuk Siap, ya Ibu. tadi ya? Sudah masuk belum? Siap, Sudah Ibu. monitor? Oh, ada ya? Sudah hadir, Bu. Oh, iya, iya, iya. Terus Putri Bulan, Bu. Putri Sama Bulan, Sari. oke. Sama Sarina, Bu. Ya. Oke, mungkin bisa langsung di-share ya untuk apa namanya? Materinya ya. Izin, Bu. Nggak bisa. Oh, iya, 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 iya. Saya belum multikan. Siap, Ibu. Oke, saya harap kalian lebih aktif lagi ya, yang teman-teman ya. Sebelum masuk di materi diskusinya teman-teman, ada yang tahu apa itu dokumentasi keperawatan? Siap izin, Ibu. Apa itu, Pak? Izin, Bu. Iya, Mohon izin, Ibu. Iya, silakan. Dokumentasi keperawatan adalah teknik atau semacam pekerjaan untuk mencatat atau merekam peristiwa objek maupun aktivitas pemberian jasa. Ibu. Oke. Bagus ya, Pak ya. Ada yang lain? Ada yang lain? Izin menjawab, Bu. Putri Bulan, Oke, Bu. Putri Bulan. Silakan Putri Siap, Bu. Bulan. Rizkayanti, Bu. Ya. Dokumentasi keperawatan adalah suatu catatan yang memuat seluruh informasi yang dibutuhkan untuk menentukan diagnosis keperawatan, menyusun rencana keperawatan, melaksanakan dan mengevaluasi tindakan keperawatan yang disusun secara sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan Oke, bagus ya. Intinya di sini dokumentasi itu merupakan suatu rangkaian yang berisi catatan, ya, catatan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti ataupun untuk mencatat serangkaian proses asuhan keperawatan, mulai dari pengkajian, diagnosa, implementasi atau intervensi, implementasi dan evaluasi. Oke, silakan untuk kelompok 1 share materinya, kita diskusi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan pada hari ini untuk belajar. Untuk mempersingkat waktu, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang berjudul Konsep Dokumentasi Keperawatan. Sebelum pemateri kami memulai diskusi, kami harapkan untuk teman-teman yang lain yang belum unmute suaranya, silakan di unmute dulu deh. Hildayanti. Baik, terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada pemateri 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi.
Baiklah, saya Baik, akan saya sebagai pemateri. Jadi siapa yang jadi pematerinya? Adel, Bu. Vanessa Adel, oke. baik, akan membacakan definisi dokumentasi keperawatan. Dokumentasi keperawatan adalah untuk mengidentifikasi masalah klien, merencanakan, mengimplementasi strategi pemecahan masalah, mengevaluasi efektivitas dari tindakan keperawatan yang telah diberikan. Hozier dan R. Dokumentasi adalah suatu tindakan yang berisi data lengkap, nyata, dan tercatat, bukan hanya tentang tingkat kesakitan pasien, tetapi juga jenis dan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan. Dokumentasi keperawatan adalah suatu catatan yang memuat seluruh informasi yang dibutuhkan untuk menentukan diagnosis keperawatan, menyusun rencana keperawatan, melaksanakan dan mengevaluasi tindakan keperawatan yang disusun secara sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian tujuan dokumentasi keperawatan. Yang pertama, mengidentifikasi status kesehatan klien dalam rangka mencatat kebutuhan klien, merencanakan, melaksanakan tindakan keperawatan, dan mengevaluasi tindakan. Kemudian yang kedua, dokumentasi untuk penelitian, keuangan, hukum, dan etika. Hal ini juga menyediakan yang pertama, bukti kualitas asuhan keperawatan. Bukti legal dokumentasi sebagai pertanggungjawaban klien, informasi hubungan individu, bukti aplikasi statistik untuk standar dan riset keperawatan, pengurangan biaya informasi, sumber informasi untuk data yang harus dimasukkan, komunikasi konsep risiko tindakan keperawatan, informasi untuk murid, dan persepsi hak klien. Slide selanjutnya. Siap sudah. Kemudian prinsip-prinsip dokumentasi keperawatan. Yang pertama, dokumentasi harus dilakukan setelah pengkajian dilakukan. Demikian juga pada setiap langkah kegiatan keperawatan yang memungkinkan catat setiap respon pasien atau keluarganya tentang informasi atau data yang penting tentang keadaannya. Pastikan kebenaran setiap data-data yang akan dicatat. Kemudian, data pasien harus objektif dan bukan merupakan penafsiran perawat. Yang keempat, data pasien harus objektif dan bukan merupakan penafsiran perawat. Dalam hal ini, perawat mencatat apa yang dilihat dari respon pasien pada saat merawat pasien mulai dari pengkajian sampai evaluasi. Yang kelima, dokumentasikan dengan baik apabila terjadi hal-hal sebagai berikut. Adanya perubahan kondisi atau munculnya masalah baru, respon pasien terhadap bimbingan perawat. Yang keenam, harus dihindari dokumentasi yang baku, sebab sifat individu atau pasien adalah unik dan setiap pasien mempunyai masalah yang berbeda. Yang ketujuh, hindari penggunaan istilah penulisan yang tidak jelas dari setiap catatan yang dicatat. Harus disepakati atas kebijaksanaan institut setempat. Kemudian yang kedelapan, data harus ditulis secara sah dengan menggunakan tinta dan jangan menggunakan pensil agar tidak mudah dihapus. Yang kesembilan, untuk merubah atau menutupi kesalahan apabila terjadi salah tulis, coret dan diganti yang kemudian tanda ke-10 untuk kesehatan dokumentasi cantumkan waktu tanda tangan dan nama jelas penulis. Yang ke-11, wajib membaca setiap tulisan dari anggota lain kesehatan yang lain sebelum menulis data terakhir. Yang ke-12, dokumentasi harus dibuat dengan tepat, jelas, dan lengkap. Dokumentasi keperawatan mempunyai 3 prinsip, yaitu brevity, legibility, dan accuracy. Menurut Carpenito 1991. Prinsip-prinsip tersebut yaitu yang pertama brevity. Brevity sendiri adalah ringkasan.
ringkas. Jadi kita dalam mencatat isi dokumentasi keperawatan harus ringkas dan tidak perlu memasukkan kata-kata atau kalimat yang tidak penting dan mempunyai makna yang tidak sesuai. Kemudian legibility, yaitu di mana dalam penulisan atau pencatatan dokumentasi keperawatan harus mudah dibaca dan dipahami oleh perawat lain atau profesi lain yang ikut dalam proses pendokumentasian. Yang ketiga, accuracy adalah sesuai dengan data yang ada pada klien. Jadi, kita harus memasukkan data pada dokumentasi keperawatan harus benar dan sesuai dengan data baik identitas, laboratorium, dan radiologi pada setiap klien. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri kedua, yaitu Sarina. Manfaat dokumentasi asuhan keperawatan menurut Nur Salam 2008. Dokumentasi asuhan keperawatan menurut beberapa aspek berikut. Yang pertama, aspek hukum. Dokumentasi keperawatan yang dibuat merupakan aspek legal di depan hukum. Dokumentasi merupakan bukti catatan dari tindakan yang diberikan dan sebagai dasar untuk melindungi pasien, perawat, dan institusi. Yang kedua, kualitas pelayanan komunikasi. Melalui audit keperawatan, dokumentasi keperawatan dokumentasi keperawatan dijadikan alat untuk mengukur dalam membandingkan antara tindakan yang diberikan dengan standar yang dijadikan rujukan. Dengan demikian dapat diketahui apakah dalam bekerja telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kemudian yang ketiga, keuangan. Dokumentasi yang baik dan teliti akan menjadi bukti bahwa tindakan telah dilakukan oleh perawat. Dan dengan dokumentasi ini, maka besarnya jasa yang diberikan akan diberikan sesuai dengan aturan yang ditetapkan di tempat masing-masing. Yang keempat, pendidikan. Dokumentasi keperawatan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi siswa-siswa perawat. Terus yang kelima, penelitian keperawatan dengan menggunakan data-data sekunder akan sangat bergantung dengan kualitas dari dokumentasi keperawatan yang dibuat. Kesalahan dalam membuat atau pengisian dokumentasi yang tidak lengkap akan membuat informasi tentang riwayat pasien menjadi kabur. Kegunaan dokumentasi keperawatan. Dokumentasi keperawatan menurut Hidayat 2002 mempunyai beberapa kegunaan bagi perawat dan klien antara lain. Yang pertama sebagai alat komunikasi, yang kedua sebagai mekanisme pertanggunggugatan, yang ketiga metode pengumpulan data, yang keempat sarana pelayanan keperawatan secara individual, yang kelima sarana evaluasi, yang keenam sarana meningkatkan kerjasama antar tim kesehatan, 7. Sarana pendidikan lanjutan, dan yang terakhir dokumentasi berguna untuk memantau kualitas pelayanan keperawatan. Pentingnya dokumentasi keperawatan. Yang pertama, hukum. Semua catatan informasi tentang klien merupakan dokumentasi resmi dan bernilai hukum. Bila terjadi suatu masalah yang berhubungan dengan profesi keperawatan, di mana perawat sebagai pemberi jasa dan klien sebagai pengguna jasa, maka dokumentasi diperlukan sewaktu-waktu. Yang kedua, jaminan mutu atau kualitas pelayanan. Pencatatan data klien yang lengkap dan akurat akan memberi kemudahan bagi perawat dalam membantu menyelesaikan masalah klien dan untuk mengetahui sejauh mana masalah klien dapat teratasi dan seberapa jauh masalah baru dapat diidentifikasi dan dimonitor melalui catatan-catatan yang akurat. Hal ini akan membantu meningkatkan mutu pelayanan keperawatan. Yang ketiga, komunikasi. Dokumentasi keadaan klien merupakan alat perekam terhadap masalah yang berkaitan dengan klien. Perawat atau tenaga kesehatan lain akan bisa melihat catatan yang ada sebagai alat komunikasi yang dijadikan pedoman dalam memberikan asuhan keperawatan. Yang keempat, keuangan. Dokumentasi dapat bernilai keuangan. Semua tindakan keperawatan yang belum, sedang, dan telah diberikan dicatat dengan lengkap, dipergunakan sebagai acuan atau pertimbangan dalam biaya keperawatan bagi klien. 5. Pendidikan. Dokumentasi keperawatan mempunyai nilai pendidikan karena isinya menyangkut kronologis dari kegiatan asuhan keperawatan yang dapat dipergunakan sebagai bahan atau referensi pembelajaran bagi siswa atau profesi keperawatan. 6. Penelitian. Dokumentasi keperawatan mempunyai nilai penelitian. Data yang terdapat di dalamnya mengandung informasi yang dapat dijadikan sebagai bagian atau
objek riset dan pengembangan profesi keperawatan. 7. Akreditasi. Melalui dokumentasi keperawatan akan dapat dilihat sejauh mana peran dan fungsi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan kepada klien. Dengan demikian, akan dapat diambil kesimpulan tingkat keberhasilan pemberian asuhan keperawatan yang diberikan guna pembinaan dan pengembangan lebih lanjut. Hal ini selain bermanfaat bagi peningkatan mutu sendiri, juga bagi individu perawat dalam mencapai tingkat kepangkatan yang lebih tinggi. Pendekatan model dokumentasi keperawatan. Ada beberapa model dokumentasi keperawatan menurut Nur Salam 2001, yaitu yang pertama, SOR atau Search Orient Record, atau catatan berorientasi pada sumber. Model ini menempatkan catatan atas dasar isi orang atau yang mengelola pencatatan. Yang kedua, POR. Oke, terima kasih. Jadi maaf ya, yang terakhir saya potong. Di bagian metode pendokumentasian itu kan ada model-model pendokumentasian POR, SOR, kan? Nah, ini nanti ada kelompok yang mempresentasikan terkait tentang masalah model pendokumentasian ini. Jadi kalian cukup sampai di bagian yang atas tadi, konsep dokumentasi. Oke, mungkin langsung kita berikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya terkait dengan materi yang telah dibawakan oleh teman-teman tadi. Baik teman-teman, kita telah dengar sendiri dari Ibu petunjuknya. Siapa saja yang mau bertanya? Jadi kami persilakan untuk yang mau bertanya. Ajukan. Izin Delizara. Pak Rizkyanti. Izin Delizara. Izin bertanya. Terus teman Hadianto B. Izin Delizara. Baik, tadi nama pertama muncul Delizara Putri Pramores. Kami persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya ingin tanyakan di bagian prinsip-prinsip dokumentasi. Di poin 9 mengatakan untuk merubah atau menutupi kesalahan apabila terjadi salah tulis bisa dicoret. Apakah itu coretan tersebut tidak dipermasalahkan? Apakah dokumentasi bisa dicoret? Sekian. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana dengan teman-teman kelompok? Apa sudah jelas pertanyaan dari Delizara? Siap, sudah jelas. Siap, jelas. Kami persilakan untuk Saudari Rizkyanti Arifin. Siapa? Coba Anda jelaskan bagaimana konsep pembuatan dokumentasi keperawatan. Ya, baik. Pertanyaan ketiga tadi terdengar nama Rusman Hadianto B. Kami persilakan. Izin bertanya Pak, masalah tentang tujuan yang kedua, dokumentasi, bisa dipindahkan ke slide tujuan. Di sini di poin kedua, dokumentasi untuk penelitian keuangan, hukum, dan etika. Di sini ada beberapa poin, bisakah pemateri menjelaskan lebih rinci maksud dari poin dari nomor 2 ini? Ya, kami persilakan yang masih mau bertanya, silakan. Dewi Putri, Pak. Izin persilakan buat Dewi Putri. Ibu, saya tentang manfaat dokumentasi yang aspek hukum. Dokumentasi keperawatan yang dibuat merupakan aspek ilegal di depan hukum. Pertanyaan saya, mengapa aspek hukum dokumentasi keperawatan dibuat aspek ilegal di depan hukum? Baik, terima kasih dari Dewi. Untuk teman-teman kelompok, apa sudah jelas pertanyaannya? Untuk teman-teman yang lain yang masih mau bertanya, kami persilakan. Dijawab dulu. Siap. 5 pertanyaan dulu yang pertama. Nanti kita buka sesi lagi kalau masih ada waktu. Ya, kami persilakan buat Pak Bari. Izin, Bang. Terima kasih Pak Iksan. Mohon izin Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kelompok 1. Tadi kami lihat di slide ketiga, slide keempat kalau tidak salah. Sempat kami foto juga. Pada poin keempat, di situ menyatakan data pasien harus objektif dan bukan merupakan penafsiran perawat.
Dalam hal ini, perawat mencatat apa yang dilihat dari respon pasien pada saat merawat pasien mulai dari pengkajian sampai evaluasi. Yang ingin saya tanyakan, apa yang menjadi alasan sehingga data yang bersifat objektif terkesan diabaikan pada poin keempat ini? Sedangkan kita ketahui bersama pada proses pemberian asuhan keperawatan ada yang namanya data objektif dan data subjektif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Untuk teman-teman kelompok, apa sudah jelas pertanyaan dari Pak Bari atau belum jelas? Belum. Izin diulang. Mohon izin Bang, bisa diulangi sekali lagi Bang. Oke, sip. I repeat my question. Di sini tadi di slide keempat, minta tolong slide keempat. Ini dia. Di poin keempat di situ ada kalimat yang menyatakan data pasien harus objektif dan bukan merupakan menjadi alasan atau landasan pemikiran sehingga data yang bersifat subjektif itu terkesan diabaikan. Sedangkan kita ketahui bersama dalam proses pemberian asuhan keperawatan itu ada data yang bersifat objektif dan subjektif. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin pertanyaannya cukup dulu ya untuk kelompok. Untuk teman-teman yang lain, nanti kalau seandainya memang masih ada waktu, kita bisa buka sesi selanjutnya. Mungkin bisa langsung dijawab untuk setiap pertanyaan dari teman-teman untuk kelompok. Siap Ibu, mohon izin kami coba menjawab. Izin menjawab. Iya. Atas nama siapa? Mau jawab pertanyaannya dari saudari Rizky. Baik, kami persilakan. Coba jelaskan bagaimana cara membuat dokumentasi keperawatan. Menurut saya, pencatatan proses dokumentasi keperawatan merupakan metode yang tepat untuk pengambilan keputusan yang sistematis, problem solving, dan insight lebih lanjut. Dokumentasi keperawatan mencakup pengkajian, identifikasi masalah, perencanaan, dan tindakan. Perawat kemudian mengobservasi dan mengevaluasi respon klien terhadap tindakan yang diberikan dan mengkomunikasikan informasi tersebut kepada tenaga kesehatan lainnya. Jadi, cara membuat dokumentasi keperawatan itu terlebih dahulu kita kita cari pengkajian tentang kayak informasi dari perawat kayak keluhannya begitu, kemudian identifikasi masalahnya, kemudian perencanaannya dan tindakannya. Bagaimana dengan saudara penanya, apa sudah jelas atau ada sanggahan? Siap, sudah jelas, Pak. Baik, terima kasih. Baik, mungkin bisa dijawab pertanyaan dari teman-teman yang lain. Untuk teman-teman kelompok kami persilakan. Oke, tadi kan si Rizkyanti yang bertanya ya, yang terkait dengan bagaimana cara pendokumentasian. Boleh saya tanya kembali ke Rizka? Karena saya mau apa yang dijelaskan sama teman kamu paham. Betul. Begitu juga dengan teman-teman yang lain ya. Dari pertanyaan yang dia maksud, dengan jawabannya saya mau dia betul-betul menangkap. Oke, tadi si Anissa Adel ya yang menjawab pertanyaan Rizky. Rizka, Bu. Oh, Rizka. Oke. Siap. Mana Rizka? Oke, nanti kita bertanya kembali ke Rizka. Oke, lanjut. Mungkin bisa dijawab dari kelompok lain. Siap, Bu. Baik, teman-teman kelompok, apa ada yang bisa dijawab dari pertanyaan teman-teman yang lain? Nur Maulidia mau menjawab. Siap, Bu. Pertanyaannya Deli Sarah. Oke. Pertanyaannya,
Apakah coretan tersebut tidak dipermasalahkan? Jawabannya, jika terjadi kesalahan pada saat pencatatan, coret 1 kali kemudian tulis kata salah di atasnya, serta paragraf dengan jelas. Dilanjutkan dengan informasi yang benar, jangan dihapus. Validasi pencatatan akan rusak jika ada penghapusan. Bisa diulang, Bu? Jika terjadi kesalahan pada saat pencatatan, coret 1 kali kemudian tulis kata salah di atas serta paragraf dengan jelas. Dilanjutkan dengan informasi yang benar. Jangan dihapus. Validasi pencatatan akan rusak jika ada penghapusan. Berarti dalam Terima kasih. pendokumentasian keperawatan bisa melakukan coretan, tapi cuma hanya 1 kali coretannya. Siap. Terus ditulis di atas paragrafnya kata salah. Siap, terima kasih. Izin menyanggah. Oke, siapa itu? Rusman, Ibu. Ya, Rusman. Silakan, Rusman. Izin menyanggah dari jawaban dari Saudari Maulidia. Saudari Maulidia menyatakan bahwa bisa mencoret 1 kali dan menulis salah. Jika kita melihat berpacu dari prinsip Perinto 1991 yang dijelaskan legibility dan akurasi. Bukankah apabila dalam pendokumentasian tersebut ada tanda coretan, bukankah itu akan dijadikan misalnya akan jadi kecurigaan apabila terjadi sesuatu. Oke, jadi begini ya. Pada prinsipnya setiap orang pendokumentasian, setiap mencatat itu pasti kan ada kesalahan, apalagi yang sering dilakukan oleh perawat itu kan mendokumentasikan, ya kan, mencatat apa yang dia dapatkan, apapun yang dikatakan oleh pasiennya itu yang kita catat, dan apa yang kita lihat itu kita catat. Meskipun seandainya ada kesalahan, boleh kita coret, asalkan bukan dicoret di double-double, dan tidak boleh di tip X. Hanya boleh dicoret hanya 1 kali garis, terus kemudian bisa ditulis di atasnya salah, dan kemudian diparaf oleh perawat yang menulis tadi. Ya, itu enggak masalah. Yang penting jangan menutup atau men-X. Begitu ya, Dea? Nah, itu dibolehkan itu dalam sistem pendokumentasian. Siap, Ibu. Oke, Rusman. Siap, Bu. Oke. Jadi nanti teman-teman bisa lihat pada saat praktek, pasti ada yang perawat menulis, kemudian salah, pasti itu dicoret 1 kali, kemudian diparaf di sampingnya. Dan memang harusnya seperti itu. Jadi bukan dicoret berkali-kali atau di tip X, itu memang tidak dibolehkan ya. Terus kemudian di sebelahnya itu kita menuliskan yang sebenarnya. Seperti itu. Silahkan dilanjut. Siap, Bu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kami persilakan untuk teman-teman kelompok lain untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Menjawab, Pak. Siapa, Dek? Atas nama Hildayanti, Pak. Punyanya Dewi Queenie. Baik, kami persilakan Saudari Hildayanti. Baik, saya akan menjawab pertanyaan buat di depan hukum. Aspek Hilda. Ya, Pak. Coba cari tempat dulu yang agak karena. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Dewi Putri ini. Aspek legal terdapat menjadi 2 tipe, yaitu 1. Tindakan sipil atau pribadi. 2. Tindakan kriminal. Tindakan sipil atau pribadi adalah tindakan yang berkaitan dengan isu antara individu. Tindakan kriminal terkait dengan perselisihan antara individu dan masyarakat secara keseluruhan. Menurut hukum, jika sesuatu tidak didokumentasikan, berarti pihak yang bertanggung jawab tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Jika perawat tidak melaksanakan atau tidak menyelesaikan sesuatu aktivitas atau mendokumentasikan secara tidak benar,
tidak bisa dituntut melakukan malpraktik. Dokumentasi keperawatan harus dapat dipercayakan secara legal, yaitu harus memberikan laporan yang akurat mengenai perawat yang diterima klien. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana dengan saudari penanya? Apa ada sanggahan atau sudah jelas? Berarti kami sebagai perawat tidak melaksanakan atau tidak melakukan suatu aktivitas atau tidak mendokumentasikan secara tidak benar, bisa dituntut melakukan malpraktik. Oh iya Pak, mengerti Mak. Terima kasih. Untuk teman-teman kelompok yang lain bisa menjawab pertanyaan berikutnya. Kami persilakan. Masih ada 2 pertanyaan lagi yang belum dijawab ya. Pertanyaannya dari Rusman sama Pak Bahri. Siap, masih 2 pertanyaan lagi, Bu. Oke. Izin menjawab pertanyaannya Rusman. Baik, kami persilakan untuk Saudari Sarina. Baik, pertanyaan Rusman yaitu pada tujuan dokumentasi keperawatan poin kedua, dokumentasi untuk penelitian keuangan, hukum, dan etika. Maksud dari poin kedua tersebut, dalam dokumentasi keperawatan, tujuan untuk membuat dokumentasi ini kan untuk penelitian, di mana maksudnya dokumentasi keperawatan mempunyai nilai penelitian, yaitu data yang terdapat di dalamnya mengandung informasi yang dapat dijadikan sebagai bagian atau objek riset dan pengembangan profesi keperawatan. Terus keuangan. Di dokumentasi keperawatan dapat bernilai keuangan karena semua tindakan keperawatan yang belum, sedang, dan telah diberikan dicatat dengan lengkap yang dapat dipergunakan sebagai acuan atau pertimbangan dalam biaya keperawatan bagi klien. Terus hukum. Semua catatan informasi tentang klien merupakan dokumentasi resmi dan bernilai hukum. Apabila sewaktu-waktu terjadi suatu masalah yang berhubungan dengan profesi keperawatan, maka di mana perawat sebagai pemberi jasa dan klien sebagai pengguna jasa, maka dokumentasi tersebut diperlukan sewaktu-waktu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan Saudara Rusman atas jawaban dari Sarina? Apa dimengerti atau ada sanggahan? Izin, jadi maksud dari poin kedua ini mengatakan bahwa penelitian keuangan itu di sini seberapa banyak tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan jasa yang akan didapatkan, seperti itu. Mohon izin Ibu. Ya. Cek. Mohon izin Bu, bisa sedikit membantu tadi sanggahan dari saudara rekan kami Rusman, Ibu, mohon izin. Oh, silakan Pak, silakan. Siap. Mohon izin, tadi rekan kami saudara Rusman sedikit menyangga yang dibahas masalah keuangan. Seperti yang pernah kami dengar, sharing dari rekan-rekan tenaga medis, tenaga kesehatan yang sudah aktif di rumah sakit, maupun kita membaca lewat media, kalau sifatnya membahas masalah keuangan yang sering dijelaskan itu sifatnya mengenai kegiatan pelayanan medis keperawatan yang menggambarkan tinggi rendahnya biaya perawatan di rumah sakit, yang merupakan sumber perencanaan keuangan di rumah sakit. Biasanya identik dengan seperti itu, Bu, jika membahas masalah keuangan. Mohon izin sekian, Ibu. Iya, betul. Memang berkaitan kalau masalah keuangan itu semakin banyak tindakan yang diberikan, itu pasti akan mengarah ke keuangan, ya. Jadi misalnya terkait dengan tindakan operasi ataupun dari tindakan-tindakan yang memang bukan di luar asuhan keperawatan ya. Kalau asuhan keperawatan biasanya kan itu kan mengarah ke tindakan mandiri perawat. Seorang perawat itu memang harus melakukan tindakannya. Tetapi prosedur-prosedur yang mungkin tindakan lain, mungkin tindakan pembedahan atau tindakan lain itu yang mungkin memerlukan biaya tambahan seperti itu. Ataupun pengobatan-pengobatan yang memang di luar dari pengobatan-pengobatan yang memang harus direncanakan untuk si pasiennya sendiri. Itu biasanya yang mengarah ke keuangan. Seperti itu. Ya, Ibu.
Oke. Sudah ya tadi ya, untuk poin dari tujuan yang dimaksud tadi, aspek keuangan, terus kemudian aspek legal atau hukum dan penelitian ya. Oke, etika. Oke. Tadi yang dijelaskan oleh temannya itu sudah bagus sekali ya, terkait dengan penelitian dan hukum ya. Jadi data dokumentasi itu memang sangat berguna sekali untuk menolong perawat maupun si pasiennya ketika memang terlibat masalah hukum, itu bisa dijadikan bahan bukti begitu. Dan untuk bahan penelitian itu juga bisa dijadikan sebagai acuan untuk penelitian. Data-data yang ada di situ yang memuat informasi semua bisa dijadikan sebagai sumber informasi untuk penelitian. Seperti itu. Oke, Rusman? Siap, Ibu, siap. Ya, oke. Oke, satu lagi pertanyaan terakhir dari Pak Bahar. Silakan teman-teman. Oke, silakan lanjut teman-teman. Ya, terakhir itu pertanyaannya Pak Bahar terkait dengan mengapa alasan data objektif itu lebih optimal dibandingkan dengan data subjektif ya Pak ya? Siap, Ibu. Baik, dari teman-teman kelompok kami persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Bahri. Atau mungkin ada dari teman-teman kelompok lain yang bisa membantu menjawab. Oke, siapa yang menjawab itu? Ya, prinsip dokumentasi ini yang ditanyakan terkait poin nomor 4 ini. Prinsip dokumentasi yang ditanyakan sama Pak Bahar tadi itu, data pasien harus objektif dan bukan merupakan penafsiran perawat. Dalam hal ini, perawat mencatat apa yang dilihat dan respon pasien pada saat merawat pasien mulai dari pengkajian sampai evaluasi. Nah, yang ditanyakan itu terkait mengapa harus objektifnya saja dan harusnya itu kan pendokumentasi itu tidak luput dari DS dan DU. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Bahri. Di mana pertanyaannya itu pada poin keempat, data pasien harus objektif dan bukan merupakan penafsiran perawat. Dalam hal ini, perawat mencatat merawat pasien. Di sini kan mengatakan bahwa perawat mencatat apa yang dilihat dari respon pasien, dan kita ketahui bahwa merupakan data itu merupakan data. Izin tidak kedengaran suaramu, Sarina. Izin menjawab. Baik, kami persilakan untuk Saudari Putri Bulan. Baik, di sini dalam prinsip-prinsip dokumentasi keperawatan yang nomor 4 yaitu data pasien harus objektif dan bukan merupakan penafsiran perawat. Dalam hal ini, perawat mencatat apa yang dilihat dari respon pasien pada saat merawat pasien mulai dari pengkajian sampai evaluasi. Kemudian pertanyaannya Pak Bahri yaitu apa yang menjadi landasan pemikiran dan alasan sehingga data yang bersifat subjektif terkesan diabaikan. Izin Pak, sebenarnya di sini tidak terkesan tidak diabaikan Ji, cuma yang paling penting itu yaitu data objektif. Seperti yang kita ketahui bahwasanya data objektif itu adalah data yang diobservasi dan diukur, dapat diperoleh menggunakan panca indera, yaitu dilihat, didengar, dicium, dan diraba selama pemeriksaan fisik. Jadi perawat itu, Pak, Kenapa Putri? Bagus jawabanmu deh, bagus sekali. Ayo lanjutkan lagi. Siap, Ibu. Jawabannya tepat sekali, Bu. Sesuai dengan materi yang kami terima di tingkat 1. Baik, Putri Bulan, silakan dilanjutkan deh jawabannya. jadi kan di sini pertanyaannya Pak Bahri, dia bilang kenapa data subjektif itu terkesan diabaikan. Padahal sebenarnya tidak, Ji. Cuman kan data objektif itu di dalam pasien itu sangat penting karena data objektif kan itu data objektif itu yang di perawat yang melihat pasien. Toh,
Baik, kami persilakan Saudari Arlinda untuk membantu menjawab. Baik, terima kasih Pak Iksan. Saya mencoba menambahkan jawaban dari Bulan. Kan tadi Bulan sudah menjelaskan bahwa data subjektif itu tetap digunakan, tetap digunakan. Tapi di sini kita lebih berfokus dokumentasi, yaitu pada data pasien yang objektif, bukan merupakan penafsiran perawat. Maksudnya ini data objektif itu betul-betul dari yang sudah perawat lakukan di pengkajian sampai evaluasi yang ditulis dalam dokumentasi. Betul-betul sudah perawat lakukan. Menambahkan, Ibu. Oke, silakan. Rusman, Ibu. Izin, Ibu. Di sini data pasien harus objektif dan bukan merupakan penafsiran perawat. Dalam hal ini perawat mencatat apa yang dilihat dari respon pasien pada saat merawat pasien mulai dari pengkajian sampai evaluasi. Jawaban dari Saudari Bulan sudah cukup tepat. Data objektif itu data yang didapatkan perawat dari melihat secara dari palpasi, dari melihat, meraba, dan auskultasi sebagainya. Di sini mengapa data subjektif sebenarnya bukan diabaikan, melainkan jika kita misalnya contoh, misalnya apabila seseorang pasien mengatakan dia sakit perut, namun data objektif yang kita dapatkan bahwa dia tampak tidak merasakan sakit perut. Misalnya apabila seorang yang betul-betul merasakan sakit, misalnya dia merasa meringis, kesakitan, akan keringat misalnya, seperti itu. Jadi data objektif adalah data yang yang harus dilihat, karena misalkan bisa jadi pasien tersebut ada yang berbohong atau tidak sakit namun mengatakan hal seperti itu saja. Nah, begitu maksudku Pak Dirusman. Oke, begitu maksudnya. Sebenarnya kalau kita lihat dari prinsip-prinsip dokumentasi, di sini sudah jelas sekali bahwa yang nomor pertama, yang poin pertama adalah dokumentasi harus dilakukan segera setelah pengkajian, ya kan? Kemudian, yang kedua, bila memungkinkan catat setiap respon pasien, keluarga, jadi semua informasi yang didapatkan dari pasien maupun keluarga itu sebagai data subjektif. Nah, seorang perawat itu tidak semerta-merta hanya mencatat apa yang dikeluhkan sama pasien tanpa melihat objektif atau tanpa melihat hasil nyatanya, seperti contoh yang diberikan pada Rusman tadi bahwa pasien mengatakan nyeri perut. Tetapi nyeri perut itu kan bisa diukur, ya kan? Dengan misalnya kita menanyakan skala nyeri yang dia rasakan itu berapa. Terus kemudian nyeri yang dirasakan itu seperti apa, ya kan? Kita bisa tanyakan seperti itu dengan kita menekan di area yang sakit misalnya. Oh, kalau seandainya ada menunjukkan ekspresi, berarti itu data objektif yang kita bisa lihat, yang bisa kita ukur. Oh, memang betul-betul di situ nyeri. Ada memang teorinya yang berbicara terkait masalah nyeri, mulai dari ekspresi, wajah, toh? Nah, itu kalian pasti sudah dapatkan materi-materi itu di sebelum-sebelumnya. Sebenarnya saya tahu bahwa Pak Bahar itu sudah paham sekali ya, tetapi di sini yang dimaksudkan terkait dengan nomor 4 tadi, data pasien harus objektif dan bukan merupakan penafsiran. Ya betul, memang perawat itu tidak boleh menafsirkan. Misalnya, nyeriku, pasien mengatakan nyeri. Oh, nyerinya sekian gini. Nggak boleh seperti itu, ya. Kita harus mengkaji betul-betul sesuai dengan apa yang didapatkan. Data objektif yang kita lihat langsung. Terus kemudian, dalam hal ini perawat mencatat apa yang dilihat dari respon pasien pada saat merawat pasien mulai dari pengkajian, ya. Ya, sama seperti tadi itu. Jadi mulai dari pengkajian, mulai keluhan pasiennya sampai dengan pemeriksaan fisiknya, kita kan lebih cenderung ya kalau perawat itu lebih banyak kita periksa pada bagian pemeriksaan fisik, ya kan, mulai dari head to toe. Dari head to toe itu bukan kita tanyakan langsung, tapi kita periksa, ya kan?
Halo, Pak Bahar masih monitor nggak? Siap izin, monitor Ibu. Oke, Pak Bahar. Jadi, menurut saya, dari penjelasan teman-teman tadi udah bagus sekali terkait dengan masalah prinsip-prinsip dokumentasi yang dimaksudkan dengan pertanyaan Pak Bahar tadi. Jadi mungkin menurut Pak Bahar bagaimana dari dari jawabannya teman-teman tadi, Pak Bahar? Siap, mohon izin Ibu. Alhamdulillah sudah sangat pas dan sesuai dengan referensi yang kami terima pada saat tingkat 1. Oke, alhamdulillah ya. Jadi artinya tidak melenceng ya. Oke. Ya Bu, siap ya Bu. Oke. Mungkin ada salah satu teman-teman yang bisa menyimpulkan dari materi yang kita bawakan hari ini dari teman-teman kelompok. Mungkin saya mau jangan kelompok. Kalau kelompok saya rasa sudah menguasai materi-materinya. Mungkin dari kelompok lain yang bisa menyimpulkan dari materi yang dibawakan hari ini. Karena waktunya kita mulai dari jam 8 sampai jam 10 ya, waktunya kita. Jadi kalau untuk dari jam 9 sampai jam 11 itu waktu prakteknya kita. Oke, untuk Sipen saya koreksi sedikit ya. Tadi Sipen mengingatkan saya mulai dari jam 8 sampai jam 11.50 ya. Sebenarnya yang jam 9 sampai jam 11 itu waktu prakteknya kita. Jadi kita ada lab ya, ada praktikum maksudnya. Tapi praktikumnya kita tidak bersentuhan langsung dengan alat, akan tetapi kita bagaimana caranya nanti membuat pendokumentasian, cara mendokumentasikannya itu bagaimana, mulai dari pengkajian sampai evaluasi seperti itu. Ya, kalau untuk teori kita hanya diberikan waktu mulai dari jam 8 sampai jam 10. Oke, jelas ya untuk Sipen ya? Siap, jelas Ibu. Oke, saya minta untuk satu orang membuat kesimpulan dari pertemuan hari ini. Izin Ibu. Oke, mungkin Pak Bahar ya. Siap Ibu. Mohon izin Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesimpulan dari materi yang sudah dipaparkan atau dibawakan oleh rekan kami dari kelompok 1 yang dapat saya petik secara definisi saya sendiri, mohon izin, adalah pada prinsip dokumentasi keperawatan terdapat komponen-komponen yang perlu didokumentasikan atau adanya pemenuhan kebutuhan keselamatan dan keamanan. Sedangkan pada tahap berikutnya pada konsep dokumentasi yang baik dan benar sesuai dengan konsep dasar yang ada sehingga dapat dipenuhi dan tidak perlu ada penambahan data-data yang lain selain yang tercatat di dalam asuhan keperawatan tersebut. Izin Ibu. Oke, baik. Alhamdulillah ya. Saya itu maunya teman-teman di setiap materi yang disampaikan oleh teman-teman itu kan sebenarnya kan sama juga materi yang akan saya bawakan terkait dengan konsep maupun sebenarnya tugas-tugas yang saya berikan kepada teman-teman itu sudah mewakili dari semua materi yang saya bawakan ya. Dan saya harap teman-teman itu memahami apa yang disampaikan oleh teman-teman. Dengan kita berdiskusi, saya mungkin bisa mengukur teman-teman bahwa oh teman-teman itu bisa menjelaskan, terus kemudian bisa memahami terkait materi-materi. Itu yang saya harapkan dari teman-teman. Dan alhamdulillah saya nilai teman-teman di sini sudah memahami dari materi-materi teman-teman, dari diskusinya, cara menjawabnya itu sudah sangat bagus sekali untuk kelompok 1 yang memulai ini ya. Untuk kelompok berikutnya saya harap lebih aktif kembali untuk bukan hanya satu kelompok aja, tapi semuanya ya. Oke, mungkin itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan untuk kalian. Untuk mungkin terkait materi yang atau yang sementara dibahas ini, kalau seandainya memang ada yang mau dipertanyakan, boleh WA pribadi, atau kita bisa bikin grup untuk belajar mandiri juga boleh. Saya menerima itu. Oke, teman-teman. Mungkin cukup sekian ya. Untuk pertemuan kita hari ini. Oke, terima kasih.